Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berikut ini saya akan sampaikan informasi yang sangat penting berdasarkan referensi dari kumpulan beberapa ayat-ayat terkait dengan topik. Allah telah memperingatkan orang-orang yang beriman untuk hanya mengikuti Quran. Pemahaman umum umat Islam saat ini yang diterima secara luas oleh banyak muslim bahwa Nabi juga menerima bimbingan penting bagi umat manusia yang tidak dirangkum dalam Al-Quran, tetapi ditulis dalam bentuk hadis yang banyak kitabnya yang dibuat oleh para imam hadis jauh ratusan tahun setelah Nabi wafat. Bahkan ada yang mereka sebut sebagai hadis qudsi yang dianggap oleh mereka sebagai hampir setara dengan Quran otentisitasnya. Selanjutnya, diyakini oleh mereka dalam hadis qudsi bahwa malaikat Jibril telah berbicara dengan Nabi pada berbagai kesempatan dan kadang-kadang berhubungan dengannya dalam banyak hal saat melakukan kegiatan sehari-hari. Hal itu sebenarnya menegaskan bahwa informasi tersebut hanya didapat dengan bersumber dari sumber sekunder Islam dan bukan dari Al-Quran. Sepertinya tentang hadits qudsi mereka anggap seolah mewakili kategori artipe dari wahyu seperti itu yang diklaim mewakili kata-kata Allah yang diulang oleh Nabi. Terdapat 40 hadits qudsi yang terkenal yang dianggap merupakan contoh seperti itu. Banyak umat muslim tetap diam-diam diri saja dan tidak menyadari dasar sejarah dan terlambat untuk membuktikan keakuratan secara korpus, kumpulan besar teks yang dirancang untuk mewakili suatu bahasa atau ragam bahasa, digunakan dalam linguistik untuk menganalisis pola penggunaan bahasa secara empiris. Teks dalam hadis yang mengandung korpus semacam itu. Silakan dengarkan penjelasan. 1. Terkait hal tersebut di bawah ini. Dari sudut pandang Al-Quran, jelas bahwa keyakinan dan pernyataan tersebut tidak dapat didukung. Tidak ada satu pernyataan tegas dalam seluruh Al-Quran yang secara kategoris menegaskan persyaratan sumber lain yang diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran atau yang diperlukan untuk bimbingan umat manusia. Beban pembuktian tetap semata-mata dengan mereka yang menegaskan keyakinan seperti itu untuk memberikan bukti tegas yang jelas dari Al-Quran untuk kebutuhan sumber-sumber sekunder Islam. Untuk sebagai bukti, silakan dengarkan penjelasan. 2. Terkait hal tersebut di bawah ini. Banyak upaya dari mereka untuk mengumpulkan dukungan dari bagian-bagian yang terisolasi seperti persyaratan untuk menaati Allah dan Rasul. Ini kemudian disamakan dengan mencari sumber-sumber sekunder seperti hadis yang tidak secara resmi dikanonisasi sampai berabad-abad setelah kematian Nabi. Upaya tidak dapat dilakukan lagi adalah merupakan upaya untuk legitimasi sumber hukum sekunder dalam Islam. Jika bagian-bagian seperti itu dipelajari dalam sekelompok orang dengan karakteristik umum yang diikuti dari waktu ke waktu dalam mempelajari hubungan antara paparan tertentu dengan konteks lainnya, dikenal dengan istilah cohort, dengan tidak menganalisa ayat-ayat lainnya terkait konteks yang dimaksud, mereka jelas memiliki konteks dan tidak merujuk pada kompilasi akhir hadis yang biasanya diakui. Silakan dengarkan penjelasan. 3. Terkait hal tersebut di bawah ini. Kategori penolakan oleh Quran untuk kebutuhan sumber hukum kedua Islam. Nabi dan Khalifah Umar dalam sejarah ada narasi yang melarang mencatat hadis, tapi para imam terlalu berani sengaja membuat narasi hadis mengatasnamakan Nabi apalagi menyangkut urusan pribadinya. Sama juga tidak etis menuliskan perkataan pejabat yang bukan di forum formal tetapi urusan pribadi atau keluarga tentu tidak etis dan melanggar etika umum. Ulama yang sering mengutip hadis harus berhati-hati karena akan diminta tanggung jawabnya di hari hisab di hadapan Nabi yang akan menjadi saksi jika ternyata hadis yang dikutip tersebut tidak pernah diucapkan dan dilakukan oleh Nabi, sehingga bisa menjadi fitnah. Ulama yang menolak narasi ini bebas dan silakan tanggung jawab nanti di hari hisab dengan konsekuensi tersebut.
Setelah kami mempelajari hadis yang memang dibuat ratusan tahun setelah semua orang yang disebut sanadnya sebenarnya sudah tidak ada di dunia saat hadis tersebut dibuat, sehingga sangat sulit dijamin kebenarannya. Jadi itu hanya merupakan karangan imam yang setelah ditelusuri banyak yang kontradiksi dengan Quran dan hanya berupa mitos dan dongeng serta berpotensi memecah belah umat Islam, sehingga umat Islam saat ini terpecah menjadi banyak sekte sesuai dengan adanya narasi hadis yang mereka buat untuk mendukungnya, yaitu bahwa umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Dengan terpecahnya umat Islam menjadi banyak sekte ternyata telah berhasil menghilangkan kepemimpinan Islam secara global dalam bentuk khalifah, karena masing-masing umat telah mengikuti kelompok imamnya masing-masing, sehingga saat ini telah dikembangkan lebih lanjut dengan banyaknya umat Islam yang justru mendukung sistem negara dengan paham sekuler yang jauh dari konsep ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga sangat sulit untuk melakukan penerapan hukum Allah dalam negara sekuler. Bahkan banyak hadis mitos yang dibuat dengan sengaja oleh mereka bahwa kepemimpinan umat Islam, khalifah, hanya akan ada saat kemunculan orang yang mereka sebut Imam Mahdi, yang akan datang nanti menjelang hari kiamat. Berarti umat Islam agar pasrah tidak perlu memikirkan apalagi mengimplementasikan sistem pemerintahan Islam dan khalifah global hingga hari kiamat nanti. Meskipun mayoritas umat dan ulama kini banyak mengacu pada hadis dalam memahami Islam, tapi perlu diingat bahwa pendapat mayoritas belum pasti benar. Bahkan seringkali pendapat minoritas bagi orang yang mendapat petunjuk hatinya melalui Huda wal Furqan dari Allah dapat merupakan kebenaran. Berikut ini saya sampaikan informasi dari Quran di mana banyak dengan ayat-ayat yang secara kategoris menyangkal persyaratan sumber lain untuk bimbingan dan petunjuk agama. Quran Surah Al-Ja'diyah 45, ayat 6. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqi, fabi ayyi hadisin badallahi wa ayatihi liyuminun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Ayat ini menyatakan bahwa setelah ayat-ayat kebenaran dari Allah dibacakan kepada manusia, tidak ada lagi perkataan lain atau dasar lain yang lebih meyakinkan untuk diimani selain dari Allah dan kitabnya, Al-Quran. Makna dan penjelasan ayat-ayat Allah merujuk pada wahyu dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta maupun dalam Al-Quran. Dengan sebenarnya, bil haqi, menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut adalah kebenaran yang mutlak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Perkataan mana lagi? Menekankan bahwa apabila manusia tidak percaya pada ayat-ayat yang telah disampaikan secara jelas ini, tidak ada lagi sumber kebenaran atau perkataan lain yang dapat dipercaya. Inti dari ayat ini adalah tantangan untuk orang-orang yang tidak percaya, mempertanyakan apalagi yang mereka harapkan selain dari firman Allah yang jelas dan pasti. Nabi diperintahkan untuk memberitahu orang yang beriman untuk mengikuti Quran. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 155. Wa kitabun anzalna'ahu mubarakun fatabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab, Al-Quran, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Kalimat tersebut adalah yang menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diberkahi untuk diikuti dan dipegang teguh ajarannya agar manusia mendapatkan rahmat Allah. Makna dan konteks kitab berkah. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dengan berkah, yang berarti memiliki banyak kebaikan, manfaat, dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Perintah mengikuti dan bertakwa. Allah memerintahkan umat manusia untuk mengikuti dan menjalankan ajaran Al-Quran serta bertakwa kepadanya. Tujuan rahmat. Tujuan dari mengikuti dan bertakwa adalah agar manusia dapat memperoleh rahmat, kasih sayang, dari Allah SWT. Ayat ini adalah bagian dari seruan agar manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama. Nabi diperintahkan untuk dengan ketat mengikuti inspirasi
Quran Surah Yunus 10, ayat 109. Watabi, ma'ajuruha ilaika wasbir hatta yahkumallah, wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ayat ini memerintahkan untuk mengikuti wahyu Allah dan bersabar sampai keputusannya datang, menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Makna dan pesan ayat: mengikuti wahyu. Ayat ini menekankan kewajiban untuk mengikuti ajaran yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bersabar menanti keputusan Allah. Umat muslim diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan penentangan, karena Allah akan memberikan keputusan terbaik pada waktunya. Allah adalah hakim terbaik. Penegasan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil dan memiliki keputusan yang tepat, yang akan datang pada hari yang ditentukan. Quran Surah Yunus 10, ayat 15. Wa iza tutla'an alaihim ayatuna abayyinatin kullallazina la yarjuna liqa'anati bi Qur'anin kuirihas aw badilha kul ma yakunu li an ubadilahu ummi tilqawi nafsi in atabiu ila ama yuruha ilaihi inni akhafu in aswaitu rabbi asbahya ummin asyiin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah, Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Ayat tersebut berisi respons Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang yang tidak beriman meminta agar Al-Quran diganti atau diganti dengan kitab lain. Beliau menjelaskan bahwa penggantian kitab adalah hal yang tidak mungkin baginya karena dia hanya mengikuti wahyu dari Allah, dan dia takut akan azab hari kiamat jika mendurhakai Tuhannya. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang ayat tersebut. Konteks ayat: Surah Yunus ayat 15 berisi respons Nabi Muhammad SAW terhadap permintaan kaum yang tidak beriman untuk mengganti Al-Quran dengan kitab lain atau mengubahnya. Isi ayat: ayat ini menggambarkan orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran dan menolak ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan jelas kepada mereka, sambil meminta kitab lain atau penggantian. Jawaban Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau tidak bisa mengganti Al-Quran atas kemauannya sendiri. Beliau hanya mengikuti wahyu Allah dan takut akan azab hari kiamat jika tidak patuh pada Tuhannya. Pentingnya kepatuhan dan keimanan. Ayat ini menekankan pentingnya kepatuhan kepada wahyu Allah dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki ketakutan yang besar akan azab hari kiamat jika menyalahi perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Ahzab 33, ayat 2. Watabi, ma'ajuruha ilaika min rabbik, innallaha ka'ana bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalimat, dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, adalah terjemahan dari ayat Al-Quran. Tepatnya, ini adalah bagian dari surah Al-Ahzab, bab 33, ayat 23, yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti wahyu Tuhan dan menyatakan bahwa Allah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan. Penjelasan lebih lanjut. Konteks. Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT, yang merupakan sumber kebaikan dan petunjuk bagi umat manusia. Perintah. Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk hanya mengikuti wahyunya dan tidak mengikuti seruan orang-orang kafir atau munafik. Kuasanya. Kalimat, sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, menegaskan sifat Allah SWT yang Maha tahu dan Maha bijaksana atas segala tindakan yang dilakukan oleh hambanya.
Jadi, ayat ini adalah pengingat agar seorang muslim senantiasa mengacu pada ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena segala tindakannya akan selalu diketahui dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Quran Surah Al-Ahqaf 46, ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazirun mubin. Katakanlah, Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat ini berisi perkataan Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Quran, yang menyatakan bahwa beliau bukan rasul pertama, tidak mengetahui nasib dirinya dan orang lain, dan hanya mengikuti wahyu serta menjadi pemberi peringatan yang menjelaskan, dengan menyampaikan atas apa yang diturunkan, wahyu, dari Allah kepada umatnya dan manusia agar mau mengikuti petunjuk dan ketentuan dalam menjalani kehidupan dunia. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 106. Itabi, ma'luhiya ilaika min rabbik, la ilaha illa hu, warid, anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti wahyu yang diterimanya dari Allah SWT, menegaskan keesaannya sebagai satu-satunya Tuhan, serta menyuruh untuk mengabaikan kaum musyrik. Makna dan penjelasan ayat. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Ini berarti Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang telah diwahyukan kepadanya oleh Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Penegasan keesaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi, tidak ada sekutu baginya. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Perintah untuk tidak mengikuti atau peduli terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, dan tetap teguh pada ajaran tauhid. Inti dari ayat ini adalah perintah untuk mengutamakan wahyu Allah, menegakkan tauhid, dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 50. Qul la aqulu lakum, indi khazainullahi wa la alamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak, in attabi'u illa ma yuha ilayya, qul hal yastawil ma wal basir, afala tatafakkarun. Katakanlah, Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Katakanlah, wahai Rasul, kepada kaum musyrikin, sesungguhnya aku tidak mengklaim bahwa aku memiliki pembendaharaan langit dan bumi sehingga aku bisa berbuat apa saja di dalamnya, dan aku pun tidak mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib, dan aku juga tidak mengaku bahwa aku adalah malaikat. Aku hanyalah seorang utusan yang diutus dari sisi Allah. Aku sekedar mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku, dan kemudian aku sampaikan wahyunya itu kepada umat manusia. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik itu, apakah sama orang kafir yang buta untuk menyaksikan ayat-ayat Allah sehingga dia tidak mengimaninya dengan orang mukmin yang dapat melihat ayat-ayat Allah lalu mengimaninya? Apakah kalian tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah agar dapat melihat kebenaran dan kemudian mengimaninya? Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Ta'lim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Hai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang musyrik, aku tidak memiliki perbendaharaan langit dan bumi, maka mengapa kalian meminta kepadaku rumah dan istana-istana, dan aku tidak mengaku bahwa aku mengetahui ilmu gaib,
maka mengapa kalian meminta agar aku memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan aku tidak pernah berkata kepada kalian bahwa aku adalah seorang malaikat, maka mengapa kalian memintaku untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia? Aku hanyalah manusia biasa yang diutus sebagai rasul untuk menyampaikan risalah dari Tuhanku, dan aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang kafir yang hatinya buta dari menerima petunjuk dan kebenaran, serta berpaling dari ayat-ayat Tuhannya, dengan orang mukmin yang membuka hatinya untuk menerima cahaya keimanan, sehingga dia dapat melihat petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah mereka tidak memikirkan ayat-ayat Allah sehingga mereka dapat beriman? Al-Quran adalah satu-satunya inspirasi, wahyu, yang diterima oleh Nabi SAW untuk tujuan membimbing dan memperingatkan umat manusia. Untuk bimbingan ilahi abadi umat manusia, Al-Quran tetap menjadi satu-satunya wahyu yang diterima oleh Nabi untuk misi yang ditunjuk ini. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 19. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah, kulillah syahidum baini wa bainakum, wa uhiya ilayya ha'azal qur'anu liunzirukum bihi wa man balag, a'innakum latasihadukuna anna ma'allohi lihatan ukroho, kul la asihat, kul innama huwa ilahu wa ahidu wa innani bariyun mimma atusyriku. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Teks ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menegaskan keesaannya dan berlepas diri dari perbuatan syirik orang-orang yang menyekutukannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari ayat tersebut. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Allah menantang orang-orang yang menyekutukannya untuk menyebutkan kesaksian yang lebih kuat selain dari Allah. Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Kemudian, Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah adalah saksi yang paling kuat, yang menjadi saksi antara dirinya dan mereka. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Allah menjelaskan bahwa wahyu Al-Quran diberikan kepadanya untuk menjadi peringatan bagi manusia. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Ini adalah pertanyaan retoris kepada orang-orang musyrik yang menanyakan apakah mereka benar-benar bersaksi ada Tuhan lain selain Allah. Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Nabi Muhammad tidak bisa dan tidak akan bersaksi kepada kebohongan tersebut. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ayat ditutup dengan penegasan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad tidak akan menyertakan siapapun dalam ibadah kepada Allah. Quran Surah Fusilat 41, ayat 1-3. Hamim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT dengan penekanan pada sifatnya yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim. Berikut adalah rinciannya. Makna menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Allah SWT yang memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya. Konteks ayat ini mengikuti huruf-huruf muqatta'ah, hamim, pada ayat pertama, dan diikuti dengan penjelasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan secara rinci dalam bahasa Arab untuk kaum yang memahami.
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang ayat-ayatnya dirinci, menggunakan bahasa Arab, dan ditujukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman. Berikut penjelasan lebih lanjut. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Ini merujuk pada Al-Quran itu sendiri, yang menjelaskan segala hal yang diperlukan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bacaan dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar umat manusia bisa memahami dan merenungkan isinya, serta dapat menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada sesamanya. Untuk kaum yang mengetahui, ayat ini menekankan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang berakal, berilmu, dan berpotensi memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ayat ini juga merupakan bagian dari surat Fussilat atau Al-Ahqaf yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai peringatan dan kabar gembira, meskipun banyak orang yang berpaling darinya. Quran Surah An-Naml 27, ayat 91-92. Innama umirtu an na'budu rabbah hazihil baldati allazi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan Mekah, Tuhan yang membuat Mekah suci dan memiliki segala sesuatu, serta diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Makna dan tafsir singkat. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Menunjukkan fokus wahyu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk menyembah Allah SWT, Tuhan yang menguasai kota Mekah dan sekitarnya. Yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Menggambarkan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu, serta Dia yang mensucikan Mekah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah sebagai seorang muslim. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran tauhid, keesaan Allah, dan pesan untuk menjadi orang yang berserah diri kepadanya, meskipun dalam lingkungan yang sebelumnya belum menganut ajaran tersebut. Wa in atlul Qur'an, faman tada'a fa innama yahtadi li nafsi, wa man qala faqul innama ana minal munzirin. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku, ini, tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan siapapun yang menerima petunjuknya akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya sendiri, sementara yang tidak menerima akan diperingatkan. Makna dan konteks. Tujuan pembacaan Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan dan membacakan Al-Quran kepada seluruh manusia. Konsekuensi menerima petunjuk. Bagi mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran, manfaatnya akan kembali pada diri mereka sendiri, yaitu mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Peran pemberi peringatan. Bagi mereka yang menolak atau tersesat dari petunjuk Al-Quran, Nabi Muhammad bertindak sebagai pemberi peringatan, mengingatkan akan akibat kesesatan tersebut. Sifat universal Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Quran Surah Al-A'raf 7, ayat 203-204. Wa iza alam teatihim bihayatin kuluhu laulajtabaitaha, kul innama atabiru ma'akiluhak ilayya min rabbihi, ha'as basto'iru min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuminun. Dan apabila engkau, Muhammad,
tidak membacakan suatu ayat kepada mereka. Mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran, ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini berisi respons Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang menantang beliau untuk membuat ayat Al-Quran sendiri, menegaskan bahwa ia hanya mengikuti wahyu dari Tuhannya. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini menunjukkan sikap sebagian orang yang ragu dan menantang Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana Nabi merespons tantangan tersebut dengan tenang dan tegas. Tantangan. Mereka menantang Nabi, mengatakan, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu, jika Nabi tidak membacakan ayat untuk mereka? Jawaban Nabi. Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sifat Al-Quran. Ayat ini juga menjelaskan sifat Al-Quran yang merupakan bukti-bukti nyata dari Tuhanmu. Al-Quran adalah bukti kebenaran dari Tuhan yang tidak dapat disangkal lagi. Petunjuk. Al-Quran adalah panduan bagi manusia menuju jalan yang benar. Rahmat. Al-Quran membawa rahmat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Makna. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu tunduk pada wahyu Tuhan dan tidak menciptakan aturan sendiri atas dasar keinginan pribadi. Ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, yang hanyalah utusan yang membawa pesan Tuhan. Wa iza akuri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini memerintahkan umat muslim untuk mendengarkan dengan saksama dan diam saat Al-Quran dibacakan agar mereka memperoleh rahmat dari Allah. Makna dan etika. Perintah untuk mendengarkan dan diam. Ayat ini bukan sekadar saran, melainkan perintah yang menuntut perhatian penuh, fisik dan spiritual, saat Al-Quran dibacakan. Penghormatan dan kesadaran spiritual. Diam, di sini berarti hening dan fokus, menunjukkan penghormatan kepada kalamullah, dan mendengarkan berarti kehadiran hati yang sepenuhnya di tengah lantunan ayat. Wujud ibadah aktif. Menjadi pendengar Al-Quran dengan adab, etika, adalah bentuk ibadah aktif, sebuah momen spiritual yang menuntut jiwa, raga, dan hati untuk hadir. Tujuan mendapatkan rahmat. Tujuan utama dari mendengarkan dan diam adalah agar kita meraih rahmat dari Allah SWT, yang mengandung makna juga mendapat pemahaman dan petunjuk dari ayat-ayatnya. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya adab dan kekhusyukan dalam mendengarkan bacaan Al-Quran, sebagai bentuk pengabdian dan upaya untuk meraih kasih sayang serta keberkahan dari Allah. Ayat-ayat di atas telah membuatnya benar-benar jelas bahwa satu-satunya sumber yang diperlukan untuk bimbingan umat manusia adalah hanya Quran. Orang yang beriman tidak diperbolehkan memperkenalkan, membuat, sumber hukum lainnya sebagai sumber hukum untuk menentukan keputusan bersamaan dengan Qur'an. Quran Surah Al-Qalam 68, ayat 36-38. Ma'alakum, kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Pertanyaan yang disebutkan dalam ayat di atas, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan, yang berarti menanyakan alasan di balik suatu tindakan dan proses yang digunakan untuk membuat keputusan tersebut, yang keduanya merupakan aspek fundamental dalam memahami perilaku manusia dan perilaku dari sistem lain yang berbasis logika atau tujuan. Penjelasan lebih lanjut. Mengapa kamu berbuat demikian? Pertanyaan ini berkaitan dengan motivasi atau penyebab tindakan seseorang. Fokusnya adalah mencari tahu tujuan, nilai, keyakinan, atau dorongan internal, seperti emosi, kebutuhan, atau keinginan, yang mendasari tindakan tersebut. Contoh, mengapa kamu membatalkan janji? Jawabannya bisa karena ada urusan mendadak, penyebab, atau karena kamu merasa tidak enak badan, motivasi internal.
Bagaimana kamu mengambil keputusan? Pertanyaan ini berkaitan dengan proses kognitif atau metode yang digunakan untuk sampai pada suatu pilihan. Fokusnya adalah pada langkah-langkah, analisis informasi, pertimbangan berbagai opsi, dan penilaian risiko yang dilakukan sebelum bertindak. Contoh, bagaimana kamu memutuskan membeli rumah itu? Jawabannya mungkin melibatkan riset harga, perbandingan fitur, konsultasi keluarga, dan analisis anggaran, proses kognitif. Contoh konteks pertanyaan ini. Dalam psikologi, pertanyaan ini digunakan untuk memahami perilaku manusia, motivasi, dan fungsi kognitif. Dalam bisnis atau manajemen, pertanyaan ini penting untuk analisis strategi, pemecahan masalah, dan evaluasi kinerja. Dalam teknologi atau AI, pertanyaan ini bisa diajukan untuk memahami algoritma dan cara sebuah sistem mencapai kesimpulan atau tindakan berdasarkan data yang diberikan. Lakum kitabun fihi tadrus subur. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Kalimat dari ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya adalah merupakan pertanyaan retorika yang diajukan oleh Allah SWT kepada kaum musyrikin untuk menanyakan dasar pemikiran mereka yang keliru dan menunjukkan bahwa tidak ada kitab suci atau dalil yang benar yang mendukung pandangan atau keputusan mereka tersebut. Penjelasan lebih lanjut. Konteks ayat. Ayat ini adalah bagian dari serangkaian pertanyaan retoris yang diajukan kepada kaum musyrik yang mempertanyakan dasar logika mereka dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan wahyu. Makna pertanyaan. Pertanyaan ini secara implisit menyatakan bahwa kaum musyrik tidak memiliki dasar yang kuat untuk keyakinan atau pendapat mereka, baik itu dari akal sehat maupun dari kitab suci yang diturunkan Allah. Tujuan ayat. Tujuannya adalah untuk menantang argumen kaum musyrik dan menunjukkan ketidakvalidan pendapat mereka, serta menekankan bahwa tidak ada satu kitab pun yang berisi kebenaran yang mendukung pandangan tersebut. Inna lakum fihi lama'atan khiyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Kalimat-kalimat dalam ayat ini, Allah menantang kaum musyrik Makkah yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan retoris bahwa mereka tidak memiliki kitab suci yang di dalamnya tertulis kebenaran yang mereka yakini. Penjelasan ayat. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Allah bertanya kepada kaum yang mengingkari kebenaran Al-Quran, apakah mereka memiliki kitab lain dari Allah yang mereka pelajari, yang berisi hukum-hukum atau kepercayaan mereka? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Ini adalah sebuah sindiran. Jika memang ada kitab lain yang diturunkan Allah, seperti yang mereka inginkan, maka mereka bebas untuk memilih aturan atau ajaran yang ada di dalamnya. Namun, kenyataannya, tidak ada kitab seperti itu. Makna dan konteks. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan dan yakini tidak memiliki dasar dari kitab suci. Mereka seolah-olah bisa memilih hukum agama sesuai keinginan mereka, yang bertentangan dengan prinsip agama. Al-Quran menegaskan bahwa kaum tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk pengingkaran mereka terhadap risalah Nabi Muhammad, karena tidak ada kitab lain yang menjadi bukti kebenaran mereka. Quran Surah An-Nisa 4, ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arukallah wa la takul lil qur'anina muslima. Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membelah orang yang berkhianat. Ayat ini menekankan bahwa Al-Quran diturunkan untuk membawa kebenaran, agar Nabi Muhammad SAW dapat menghakimi manusia berdasarkan ajaran Allah, dan tidak membelah orang yang berkhianat meskipun mereka adalah orang yang tidak bersalah. Penjelasan singkat. Kebenaran kitab suci, Al-Quran yang diturunkan adalah sumber kebenaran.
Tugas hakim, Nabi Muhammad tugas Nabi adalah menggunakan ajaran Allah dalam Al-Quran untuk memutuskan perkara antara manusia. Larangan membela pengkhianat, Nabi dilarang untuk menjadi pembela orang-orang yang berbuat curang atau berkhianat, meskipun mereka mungkin dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 43. Wa kaifa yuhakimuna kawa, indahumut tawratu fiha ahdullahi summa yatawallawna min ba'di dzalik, wa ma'ulaika bil mu'minin. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Ayat tersebut mengisahkan tentang orang-orang yang menerima keputusan hakim, Nabi Muhammad, sekalipun mereka memiliki hukum Allah dalam kitab Taurat, tetapi kemudian ingkar dan tidak mengikuti keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan sifat orang-orang yang tidak benar-benar beriman, karena yang sejati beriman akan selalu patuh pada hukum Allah, bukan hanya ketika sesuai dengan keinginan mereka. Penjelasan ayat. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Ayat ini menunjukkan keheranan terhadap sikap sebagian orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad untuk menjadi hakim, padahal mereka sendiri memiliki kitab Taurat yang berisi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu. Setelah mendengar keputusan, mereka justru berpaling dan tidak mau mengikuti atau melaksanakan putusan tersebut. Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Sikap seperti ini menjadi bukti bahwa mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keimanan sejati ditandai dengan kepatuhan mutlak pada hukum Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Makna penting. Kesesuaian tindakan dan keimanan. Orang yang beriman seharusnya bersikap konsisten, di mana perkataan dan perbuatannya sesuai dengan keyakinannya. Keagungan hukum Allah. Hukum Allah yang tertuang dalam Taurat dan Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus diikuti, bukan hanya dijadikan alat atau sumber hukum ketika menguntungkan. Kritik terhadap kemunafikan. Ayat ini mengkritik sikap orang-orang yang mengaku beriman, namun pada kenyataannya mereka hanya mengikuti aturan ketika sesuai dengan keinginan mereka, dan menolak ketika tidak. Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma aja'aka minal haqqi likulin ja'alna minkum syir'atan wa minha aja'a walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan wa la'akil liyabluwakum fi ma ata'akum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat ini berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, serta menjelaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan yang berbeda, namun tujuan akhirnya adalah berlomba dalam kebaikan dan kembali kepada Allah SWT untuk mendapatkan kejelasan atas perbedaan pendapat. Penjelasan ayat 1. Al-Quran sebagai kebenaran. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai kitab yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya dan menjaganya. 2. Putusan berdasarkan syariat.
Nabi diperintahkan untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, dan tidak mengikuti hawa nafsu pengikutnya yang menyimpang dari kebenaran. 3. Keragaman syariat, kesatuan tujuan. Allah SWT menetapkan aturan dan jalan yang berbeda-beda bagi setiap umat, namun mereka semua akan kembali kepadanya untuk mendapatkan penjelasan mengenai perbedaan yang mereka perselisihkan. 4. Ujian dan perlombaan kebaikan. Allah tidak menjadikan semua manusia dalam satu umat untuk menguji mereka terhadap karunia yang diberikannya, sehingga mereka didorong untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. 5. Kembali kepada Allah. Setiap manusia akan kembali kepada Allah, dan pada saat itulah kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan akan diungkapkan. Satu-satunya pengajaran yang diterima Nabi untuk bimbingan manusia adalah Qur'an. Quran Surah Yasin 36, ayat 69-70. Wa ma'a, alam na'afsitiro wa ma'a yang bagiailah, in huwa ila azikru wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Liunziro mangka'ana hayyawu wa yahiqal qawlu, alal ka'afirin. Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan bahwa Al-Quran itu bukan syair, melainkan pelajaran dan kitab yang nyata dan jelas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Surah Yasin ayat 69-70, kutipan tersebut berasal dari Surah Yasin, ayat 69 dan 70. Penolakan terhadap syair, ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak diajari syair, dan syair tidak pantas untuknya, menekankan keunikan dan sifat Al-Quran yang berbeda dari syair. Sifat Al-Quran dijelaskan sebagai pelajaran dan kitab yang jelas, yang berarti Al-Quran adalah sumber pengetahuan, petunjuk, dan penjelasan yang terang serta tidak ambigu. Ayat tersebut adalah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan syair, dan bersyair tidak pantas baginya, melainkan Al-Quran adalah pelajaran dan kitab yang jelas, yang bertujuan memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal dan menetapkan azab bagi orang kafir. Berikut adalah teks lengkap dari surah tersebut. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Penjelasan lebih lanjut. Tidak mengajarkan syair. Allah SWT menegaskan bahwa Al-Quran bukan hasil dari syair atau sastra, dan Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang penyair. Tujuan Al-Quran berfungsi sebagai peringatan yang jelas, memberikan nasihat dan petunjuk bagi orang yang memiliki pemahaman hidup berakal. Konsekuensi bagi orang kafir. Ayat ini juga menyatakan bahwa Al-Quran bertujuan untuk membuktikan dan menegaskan kebenaran azab yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang tidak beriman dan menolak kebenaran. Penjelasannya hanya bersumber dari Qur'an. Orang-orang beriman seharusnya hanya berusaha untuk memperoleh kebijaksanaan, hukum, dan bimbingan dari Al-Quran yang dijelaskan secara rinci. Quran Surah Al-An'am 6, ayat 114. Afaghayrallahi abtaghi hakamahu wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassilan wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini menekankan keesaan Allah sebagai satu-satunya hakim yang adil dan menurunkan Al-Quran, serta melarang mencari hukum selain darinya,
dan ayat ini juga memperingatkan agar tidak termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan. Penjelasan ayat. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Bagian ini menegaskan keutamaan dan keesaan Allah sebagai satu-satunya sumber hukum dan keadilan yang patut diikuti. Padahal dialah yang menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu secara rinci. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah sumber dari kitab suci Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu secara rinci dan jelas. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dari kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Injil, akan membenarkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar dari Allah. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ini adalah seruan agar tidak menyimpang, meragukan, atau mengikuti hukum selain yang diturunkan oleh Allah dan terdapat dalam Al-Quran. Kesimpulan. Ayat ini adalah sebuah penegasan penting tentang keesaan Allah, kewajiban untuk mengikuti hukumnya, dan kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup, sekaligus peringatan agar tidak ragu-ragu dalam mengikuti ajarannya. Quran Surah Fussilat 41, ayat 3. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan, Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. Kalimat ayat ini menjelaskan bahwa bacaan Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ayat ini menggambarkan Al-Quran sebagai kitab suci yang ayat-ayatnya dirinci dengan jelas, diturunkan dalam bahasa Arab agar dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman. Kandungan. Kitab merujuk pada Al-Quran. Ayat-ayatnya dijelaskan. Ayat-ayat dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci dan terang, mencakup hukum, keimanan, dan petunjuk lainnya. Bacaan dalam bahasa Arab menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan pemahaman. Untuk kaum yang mengetahui, ditujukan bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman untuk mendapatkan manfaat dan petunjuk dari Al-Quran. Quran Surah Hud 11, ayat 1. Alif Lam Ra, kitabun ukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Kalimat Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, adalah terjemahan dari ayat pertama surat Hud, yaitu kitbun ukimataitu umma fuilat mil ladun akmin habar. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna susunannya, kandungannya jelas dan mendetail, serta diturunkan langsung dari Allah yang memiliki sifat Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Penjelasan lebih lanjut. Alif Lam Ra. Ini adalah huruf-huruf muqatta'ah, pemutus, yang hanya Allah yang mengetahui makna sejatinya. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ini menunjukkan kesempurnaan susunan Al-Quran, di mana ayat-ayatnya terorganisir dengan indah dan memukau. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Kandungan Al-Quran sangat mendetail, menjelaskan berbagai hal seperti tauhid, hukum, kisah para nabi, akhlak, ilmu pengetahuan, janji, dan peringatan. Diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Menegaskan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, yang memberikan keputusan dan ketetapannya dengan sempurna, tanpa kesalahan dan dengan penelitian yang teliti. Quran Surah An-Nahl 16, ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan, alaihim min anfusihim wa jina'a bika syahidan, ala haula wa nazzalna alaikal kitaba tayyibanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri,
dan kami datangkan engkau, Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab, Al-Quran, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat di mana Allah akan menunjuk saksi dari setiap umat, Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka, dan Al-Quran akan menjadi penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Isi ayat 89 surat An-Nahl. Hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan tentang hari kiamat ketika Allah akan membangkitkan saksi dari setiap umat untuk bersaksi atas perbuatan mereka. Nabi Muhammad sebagai saksi, Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas umat-umat tersebut. Fungsi Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk, serta membawa rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Quran Surah Al-Isra 17, ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin fahab aksarun nasi ila kufur. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan berbagai perumpamaan dalam Al-Quran untuk memudahkan pemahaman manusia, namun kebanyakan dari mereka justru menolaknya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Makna ayat. Kami telah menjelaskan berulang-ulang dengan bermacam-macam perumpamaan. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menyajikan penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami dan berbagai permisalan dalam Al-Quran untuk menjelaskan kebenaran dan petunjuk. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya, menunjukkan bahwa meskipun telah dijelaskan dengan sangat jelas, banyak manusia yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, bahkan menolaknya. Quran Surah Al-Qiyamah 75, ayat 16-19. La tuharik bihi lisanaka litajalafi. Jangan engkau, Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melarang beliau menggerakkan lidah terlalu cepat untuk menghafal atau menguasai Al-Quran, karena Allah sendiri yang akan menjamin penguasaan dan hafalannya. Penjelasan ayat. Jangan engkau, Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Maksudnya adalah Nabi Muhammad dilarang terburu-buru untuk menghafal atau melafalkan Al-Quran dengan menggerakkan lidah secara berlebihan atau cepat, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ini menunjukkan bahwa larangan itu bertujuan agar Nabi tidak terburu-buru dalam menguasai wahyu yang sedang turun, seolah-olah takut akan kehilangan atau terlupakan. Inti pesan. Allah menegaskan bahwa Dialah yang akan mengumpulkan dan menjaga hafalan Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW. Proses penurunan Al-Quran adalah sebuah proses yang bertahap dan tidak perlu terburu-buru, karena Allah akan membuatnya mudah untuk dihafal dan dipahami oleh Nabi. Konteks surah. Surah Al-Qiyamah adalah surat ke-75 dalam Al-Quran dan merupakan surat Makkiyah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa'iza aqra'nahu fatabi Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Quran Surah Az-Zumar 39, ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masa'aniya tasyairu minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Za'alika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu minha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya,
kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang terbaik, sangat berkesan bagi orang yang takut kepadanya, dan menjadi penenang hati. Ayat ini juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk Allah dan hanya Dia yang bisa memberi petunjuk atau menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Perkataan yang paling baik. Al-Quran disebut sebagai perkataan yang paling baik karena keindahan, kejelasan hukum, dan tidak adanya pertentangan di dalamnya. Serupa dan berulang-ulang. Ayat-ayat Al-Quran serupa dalam keindahan dan hukumnya, serta diulang-ulang, namun tidak membuat bosan karena mengandung kisah, hukum, dan keterangan yang mendalam. Pengaruh pada orang beriman. Orang yang takut kepada Allah akan gemetar kulitnya saat mendengarkan Al-Quran karena terpengaruh dengan ancaman siksa, namun kemudian kulit dan hatinya menjadi tenang dan bahagia karena janji-janji Allah di dalamnya. Petunjuk Allah. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kekuasaan Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk atau pertolongan. Ayat ini menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk yang sempurna, yang memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat, serta menegaskan kekuasaan mutlak Allah dalam memberi petunjuk. Nabi diberitahu hanya untuk memperingatkan dengan Qur'an. Quran Surah Kahf 50, ayat 45. Nahnu alamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau, Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Ayat ini memiliki makna bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menggunakan Al-Quran sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut akan siksaannya, dan bahwa tugas Nabi bukanlah untuk memaksa mereka, karena Allah lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut. Kontekstual. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui ucapan-ucapan kaum kafir Mekah yang tidak benar. Peran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ditugaskan untuk memaksa orang lain untuk beriman, melainkan untuk menyampaikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan hukuman Allah. Fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah alat peringatan yang berfungsi untuk mengingatkan manusia akan perintah dan larangan Allah, serta kejadian hari akhir. Jika Nabi akan memperkenalkan perkataan atas nama Allah atau mengikuti apapun selain Qur'an, ia akan dihukum. Quran Surah Al-Haqqah 69, ayat 44-47. Walau takowewala, alaina abadhol akowiyel. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Ela akhosna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa lakot hona minhu watir. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama aminkum min ahadin enhu ha'ajizir. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Quran Surah Al-Isra 17, ayat 73-75. Wa in ka'adu la yaftinukunaka anil lazili auhayna ilaika litaftariya alaina aqoyuhu wa izal latakhuzuruka qalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau, Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Ayat ini menjelaskan bahwa jika kaum musyrikin berhasil memalingkan Rasulullah dari wahyu, lalu beliau mengada-ada, membuat sesuatu yang lain terhadap Allah,
maka orang-orang tersebut akan menjadikan beliau sebagai teman setia mereka, yang berarti menunjukkan loyalitas yang salah atau mengabdi pada kebatilan. Penjelasan singkat dari ayat tersebut. Mereka hampir memalingkan engkau. Merujuk pada kaum musyrikin yang berusaha menjauhkan Rasulullah saudari wahyu Allah dan ajaran yang dibawanya, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Jika Nabi SAW benar-benar mengarang-arang atau menciptakan hal-hal lain selain wahyu yang diturunkan Allah, maka kaum musyrikin akan senang dan justru menganggapnya sebagai sahabat setia mereka karena sejalan dengan keinginan mereka untuk memutarbalikkan kebenaran. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Ini adalah bentuk ancaman bagi kaum musyrikin. Mereka akan mendukung Rasulullah jika ia berpaling dari wahyu, tetapi itu justru merupakan keburukan bagi Nabi Muhammad SAW. Walaulah ansabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ayat ini menyatakan bahwa jika bukan karena Allah yang menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan hampir terpengaruh atau condong kepada kaumnya. Konteks dan makna. Ayat ini merupakan bagian dari surah Al-Isra yang menjelaskan bahwa Allah SWT senantiasa melindungi dan menjaga Nabi Muhammad SAW dari kemaksiatan atau godaan, termasuk dari kaumnya yang ingin menjauhkan dari kebenaran. Allah menegaskan bahwa kekuatan dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW berasal darinya. Ayat ini juga menunjukkan betapa dekatnya godaan yang dihadapi Nabi, tetapi tidak sampai terjerumus karena perlindungan dan pertolongan Allah. Izal ela azakna akan hifal hayati wa hifal mamaati summa la tajidu laka alaina anas hiro. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau, Muhammad, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan siksaan ganda di dunia dan akhirat bagi mereka yang menginginkan kebenaran atau bantuan dari selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan memiliki penolong atas ketetapan Allah tersebut. Penjelasan surat Al-Isra ayat 75. Konteks. Ayat ini muncul setelah penjelasan tentang orang-orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan menginginkan kebenaran untuk datang dari selain Allah. Isi ayat. Allah menyatakan bahwa jika mereka tetap menginginkan hal tersebut, maka Allah akan memberikan siksaan berlipat ganda di dunia dan di akhirat, serta Nabi Muhammad tidak akan memiliki penolong atas takdir Allah tersebut. Makna. Ayat ini menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan dan kehendak mutlak, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penolong atau pelindung dari siksanya jika telah ditetapkan demikian. Mereka yang tidak menghakimi dengan yang diturunkan Allah adalah kafir, tidak beriman, zalim dan fasik. Dari konteks Taurat dalam ayat di bawah ini, jelas bahwa mereka yang tidak menghakimi oleh wahyu tulisan suci Tuhan disebut sebagai orang-orang yang tidak percaya kafirun. Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufizhu min kitabillahi wa ka'anuru alaihi syuhada. Fala tahsyawna asal wahsyakuni wala tashtaru bi'ayati samanan qalila'a wa mal lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
Teks ayat ini menjelaskan bahwa kitab Taurat berisi petunjuk dan cahaya, serta tugas para nabi dan ulama untuk memeliharanya dan menjadi saksi atasnya, seraya menekankan untuk takut hanya kepada Allah dan tidak menjual ayat-ayatnya dengan harga duniawi. Dan harus menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Allah, sehingga yang tidak menerapkannya dan menolaknya adalah termasuk kategori sebagai orang kafir. Penjelasan ayat. Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk membimbing umat Yahudi ke jalan yang lurus dan cahaya yang akan menerangi kehidupan mereka. Tugas para nabi dan ulama. Para nabi yang berserah diri kepada Allah, begitu juga para ulama dan pendeta mereka, diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi atas kebenaran isinya. Perintah untuk takut kepada Allah. Umat muslim diperintahkan untuk tidak takut kepada manusia, melainkan hanya takut kepada Allah, serta tidak menjual ayat-ayat Allah dengan imbalan duniawi yang sedikit. Ancaman bagi yang menolak hukum Allah. Barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Ayat ini merupakan seruan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang memiliki kitab-kitab terdahulu, untuk kembali kepada ajaran Allah, memelihara kebenaran, dan menjadikan hukumnya sebagai pedoman dalam segala urusan. Al-Quran lebih lanjut menginformasikan bahwa mereka yang tidak menggunakan hukum selain dengan yang telah ditentukan oleh Allah, mereka adalah termasuk sebagai zalimun, pelaku kesalahan tidak adil, dan fasikun, pelanggar, hati jahat, mereka yang memberontak, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya di bawah ini. Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 45. Wa katabna'a, alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas, faman tasaddaqo bihi fa huwa kafaratul lah, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ayat ini menjelaskan tentang hukum qisas, hukuman setimpal, dalam Taurat, yaitu setiap pelanggaran harus dibalas dengan balasan yang setara. Ayat ini menegaskan bahwa memaafkan hak qisas akan menjadi penebus dosa bagi yang memaafkan, dan orang yang tidak menghukum berdasarkan hukum Allah adalah orang yang zalim. Penjelasan rinci. Hukum qisas dalam Taurat. Allah menetapkan hukum qisas untuk kaum Yahudi dalam kitab Taurat, di mana ada penetapan balasan setara untuk kejahatan tertentu, seperti nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Memaafkan adalah penebus dosa. Barang siapa yang melepaskan, memaafkan, hak kisas, maka tindakan memaafkan tersebut akan menjadi penebus dosa baginya. Peringatan keras. Ayat ini juga memperingatkan dengan keras, bahwa barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum atau ketetapan yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Hukum Allah tentang balasan yang sama atas tindakan kriminal terhadap manusia, selain dalam peperangan, seperti yang disebutkan di atas telah diberlakukan bagi umat Islam sejak zaman Nabi Musa, dan tetap berlaku bagi umat Islam Nabi Muhammad hingga saat ini, yang harus tetap diberlakukan oleh hukum yang dilaksanakan secara adil. Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 47. Wal yakum ahlul injili biman anzalallahu fihi, wa man lam yakum biman anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.
Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ayat ini yang menyatakan bahwa pengikut Injil wajib memutuskan perkara berdasarkan wahyu Allah, dan mereka yang menolak melakukannya adalah orang fasik, keluar dari ketaatan. Ayat ini menegaskan kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah, baik itu Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Penjelasan lebih lanjut. Kewajiban mengikuti wahyu. Ayat ini mewajibkan umat Kristiani, pengikut Injil, untuk menjadikan hukum yang diturunkan Allah sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan. Konsekuensi menolak hukum Allah. Barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah dan memilih untuk tidak menjalankannya, mereka digolongkan sebagai orang fasik, yang berarti keluar dari jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Konteks ayat. Ayat ini adalah bagian dari serangkaian ayat Surah Al-Maidah ayat 44-49 yang menjelaskan hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani, serta umat Muslim saat ini juga. Makna fasik. Istilah fasik merujuk pada orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak menjalankan ajarannya, atau tidak berhukum dengan syariat yang telah ditetapkan. Kesimpulan. Apa yang kami temukan dan sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran di atas adalah bukti tegas bahwa satu-satunya wahyu Allah kepada Nabi melalui inspirasi untuk bimbingan umat manusia adalah Al-Quran, dan dengan itu ia menilai dan menggunakannya untuk memperingatkan rakyatnya. Akibatnya, Nabi Allah menerapkan Al-Quran yang abadi pada periode selama masa kenabiannya. Oleh karena itu, satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah Al-Quran, menutup sepenuhnya pengakuan sumber lain untuk tujuan bimbingan ilahi kepada umat manusia. Harap perhatikan ayat berikut yang mengkonfirmasi apa yang dikirim sebagai panduan. Ini adalah insiden di masa depan yang akan terjadi pada hari penghakiman. Jika ada materi yang menyertainya bersama dengan Quran yang diperlukan untuk bimbingan umat manusia, orang akan secara sah diharapkan disebutkan di sini dalam ayat-ayat ini. Ini jelas bukan masalahnya. Quran Surah Al-Ra'd 7, ayat 51. Allazina takhuzu dinahum lahwa wa ilaibau wa qurratuhum hayatud dunya'a fal yawma nansa'ahum kama ana yasuru liqolat yaumihim haswa ma'aka anuru bihayatina yajhadun, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan tertipu oleh kehidupan dunia. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan melupakan mereka di hari kiamat, sebagaimana mereka dulu melupakan pertemuan hari itu, karena perbuatan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam ayat di atas, tidak ada sumber lain yang menyertai Al-Quran yang diperlukan untuk bimbingan agama. Tidak ada sunnah yang disebutkan atau literatur pendukung seperti hadis. Selain itu, satu-satunya keluhan utusan pada hari penghakiman adalah bahwa rakyatnya meninggalkan Al-Quran. Sekali lagi, tidak disebutkan sumber hukum kedua, sekunder, Islam lainnya. Quran Surah Al-Furqan 25, ayat 30. Wa qul rasul ya rabbi innaka umittakhuzuu hadzal qur'ana mahjuro. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Kalimat ayat ini menunjukkan di mana Nabi Muhammad telah mengeluhkan kepada Allah SWT tentang bagaimana kaumnya mengabaikan Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka. Penjelasan singkat. Ayat ini menggambarkan keluhan Nabi Muhammad kepada Allah mengenai sikap kaumnya yang tidak mau mendengarkan dan mengikuti ajaran Al-Quran, seolah-olah kitab suci itu tidak ada artinya bagi mereka. Konteks ayat.
Ayat tersebut termasuk dalam bagian surah Al-Furqan yang menjelaskan tentang kondisi manusia yang tidak mengindahkan petunjuk Allah dan banyak di antara mereka yang tidak beriman serta mengabaikan kebenaran yang disampaikan melalui Al-Quran. Quran Surah Sa'ad 38 ayat 29. Kitabun anzalna'ahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ayat ini menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diberkahi, diturunkan agar manusia dapat merenungi dan memahami ayat-ayatnya untuk mendapatkan petunjuk dan pelajaran. Berikut adalah uraiannya. Kitab Al-Quran yang penuh berkah. Al-Quran adalah sumber keberkahan yang melimpah, berisi kebaikan dan petunjuk yang bisa membawa manfaat dunia akhirat. Maksud diturunkannya Al-Quran agar menghayati ayat-ayatnya, tujuannya agar manusia tidak hanya membaca, tetapi juga memahami, merenungkan, dan memikirkan makna serta kandungan Al-Quran. Agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran, ini berarti Al-Quran ditujukan bagi mereka yang memiliki akal dan pikiran untuk mengambil hikmah serta pelajaran berharga dari ayat-ayatnya, bukan hanya sekadar pemahaman dangkal. Quran Surah Asy-Syura 42 ayat 51. Wa ma kana libasyarin ay yukallimahullahu ila wahyan aw min warqawi hijabin aw yursila rasulan fahyuhiya biiznihi ma yasha. Innahu aliyun hakim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan 3 cara Allah berbicara kepada manusia, yaitu melalui wahyu langsung, di balik tabir, atau melalui utusan malaikat untuk menyampaikan wahyu. Berikut adalah rinciannya. Terjemahannya adalah, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Maknanya adalah bahwa Allah hanya akan berkomunikasi dengan manusia dengan cara-cara yang telah ditetapkannya, yaitu melalui 3 cara tersebut, dan tidak melalui cara yang sembarangan atau tidak patut bagi manusia untuk menerimanya. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya memahami akidah Islam yang lurus dan benar dengan hanya bersumberkan kepada wahyu Allah yang diturunkan dalam kitabnya yang lengkap, sempurna dalam mengatur segala tatanan kehidupan manusia dalam semua aspek hukum, dan tidak memerlukan lagi adanya tambahan lainnya untuk diterapkan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.